Hati-hati dengan riya. Wallahi api neraka itu dihidupkan bukan dengan pembunuh. Api neraka itu disulut bukan dengan pemerkosa, pezina, tapi disulut dengan orang-orang ahli ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah thalath. Ini bicara tauhid. Ada 3 orang yang akan digunakan untuk jadi koreknya api neraka. Yang pertama, alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Ustaz jangan. Wallahi hadis ini menakutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Karena ada hubungan dengan dia sebagai pendakwah, sebagai alim. Fa'utiya bih, maka orang alim ini didatangkan yang pandai membaca Al-Quran. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arrafah. Allah tanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan orang alim ini, iya ya Allah, semua nikmat engkau berikan kepadaku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar agama demi mencari keridhaan-Mu, dan aku membaca Al-Quran demi mencari keridhaan-Mu, dan aku mengajarkan ilmu ini demi mencari keridhaan-Mu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Wallahi lisan ini bisa berdusta semua. Sampai di hadapan Allah kita masih mengatakan lillahi ta'ala, tapi Allah itu tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Maka Allah mengatakan kadzab, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau selama ini belajar ilmu supaya mendapatkan gelar alim ulama, dai yang hebat, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari' fulan, masya Allah bacaan hebat. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan. Terus minta pahala sama Allah Azza wa Jalla, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang, berjihad, tewas. Lalu didatangkan, ditanya lagi, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmatku? Qataltu fik hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalan-Mu ya Allah untuk menegakkan la ilaha illallah sampai aku tewas ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang selama ini supaya disebut pahlawan, pembela kebenaran, pejuang, pemberani. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Mungkin kau dimakamkan di makam pahlawan, namamu ditulis dengan tinta emas, tapi tatkala untuk selain Allah maka neraka, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, jawad, orang yang dermawan. Didatangkan nih orang kaya raya yang dia suka bantu orang lain, ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa yang kau gunakan dengan nikmatku? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka harta pemberianmu dinafkahkan di sana, kecuali aku berinfak di sana untukmu ya Allah. Masjid dia bangun, panti asuhan dia bangun, janda-janda dia bantu, jalan dia bikin, apa semuanya dia lakukan jamaah. Dan dia mengatakan semua itu lillah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Innama anfaqta liqala jawad.
engkau selama ini berinfak untuk dikatakan orang yang baik hati, orang yang dermawan, waqatil, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Wallahi jamaah, hati-hati dengan kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil. Dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku adalah yang paling tidak perlu dengan sekutu. Aku nggak perlu partner, kata Allah Azza wa Jalla. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia sisipkan di dalam amalan itu selain aku, taraktuhu wa syirka. Aku biarkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Allah nggak perlu jamaah. Hati-hati dalam beramal.